Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Matkul Pancasila. Yang pertama, bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dari sidang BPUPKI. Badan ini mengadakan sidangnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 1945. Rapat pertama ini diadakan di Gedung Chuo Sangiin di Jalan Pejabat 6, Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Soekarno menyebutkan 5 dasar negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga, demokrasi, sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Weddiadiningrat. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Tokuritsu Junbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang dinamai dengan Panitia 9 yang beranggotakan 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Abhikusno Cokrosoijoso, 4. Agus Salim, 5. Wahid Hasyim, 6. Muhammad Yamin, 7. Abdul Qahar Muzakir, 8. A.A. Maramis, dan yang ke-9 yaitu Ahmad Soebarjo. Setelah melalui beberapa persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan, pembukaan, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Adapun bunyi Pancasila yang berlaku hingga kini yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 2 yaitu jelaskan mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu Pancasila mencerminkan keragaman Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang majemuk seperti 1. Ketuhanan yang menghargai semua agama dan kepercayaan, 2. Kemanusiaan yang menekankan persamaan derajat dan hak asasi, 3. Persatuan yang mendorong persatuan di tengah keragaman, 4. Kerakyatan yang menekankan musyawarah mufakat, 5. Keadilan sosial yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. Yang kedua yaitu sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia, yang berarti menjadi pedoman dan landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 3. Sebagai perekat bangsa, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi perekat bangsa di tengah keragaman suku, agama, ras, dan golongan.
Pancasila mengajarkan toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan, sehingga dapat mencegah konflik dan perpecahan. 4. Sebagai solusi untuk menghadapi tantangan Pancasila dapat menjadi solusi untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia seperti terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman untuk membangun masyarakat yang damai, toleran, dan sejahtera. Yang kelima, Pancasila menjamin kebebasan bagi warga negara untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keenam, Pancasila menyediakan landasan moral dan filosofis yang mempromosikan dialog, toleransi, dan keadilan. Yang ketujuh, Pancasila menjadi acuan bagi pemerintahan, pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Dan yang terakhir, Pancasila menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman dan menghormati hak asasi manusia. Soal nomor 3, jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Penerapan dalam sila pertama ini dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Implementasi sila kedua ini adalah menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya, menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajibannya asasinya, menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa, dan yang terakhir adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Sila ketiga ini dapat diimplementasikan dengan cara menghidupkan segala perbedaan yang ada, sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah kepada persatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila keempat, masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikannya dengan cara memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikitpun, selalu bersikap jujur saat adanya pemilu, dan tidak saling menghina antar warga negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Implementasinya yaitu menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Kerja keras juga diperlukan dalam implementasi sila kelima ini untuk mencapai kesejahteraan bersama. Soal nomor 4, analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat, bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Pelanggaran tersebut antara lain: 1. Tidak menghargai perbedaan suku, ras, dan agama. 2. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Tidak menghargai hak asasi manusia. Dan yang keempat, tidak menghargai keberagaman budaya. Untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran tersebut, diperlukan upaya pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, pendidikan karakter berbasis Pancasila sejak dini dapat membentuk karakter generasi muda yang memiliki nilai-nilai Pancasila. 2. Menegakkan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. 3. Pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sosial. 4. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pancasila akan memperkuat komitmen masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Terakhir, penguatan lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.